Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi konsep reputasi dan krisis PR. PR itu public relation, ya gitu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya yaitu Victoria Hanufo dari kelas KPIP Universitas Bunga Pasar. Di sini saya akan menjelaskan konsep reputasi dan krisis deskripsi atau krisis public relation. Oke, semoga kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan itu, semoga bermanfaat. Konsep reputasi dan krisis deskripsi mempelajari pada ini. Mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep dasar teoritis krisis di dalam sebuah organisasi dan bagaimana peran public relation di dalam penanganan krisis. Mahasiswa diharapkan memiliki wawasan dan pemahaman lanjut mengenai krisis public relation, mengaplikasikannya di kemudian hari. Oke, jadi poin pertama yaitu identitas. Poin pertama yaitu identitas perusahaan. Apa itu identitas perusahaan? Tidak hanya manusia, nama baik sangat didapatkan oleh sebuah organisasi, company ya, maupun perusahaan. Nama baik tidak bisa didapatkan begitu saja. Ada upaya-upaya yang perlu dilakukan agar sebuah perusahaan memiliki nama baik dan mempertahankannya. Untuk perusahaan memiliki nama baik itu salah satunya agar perusahaan tersebut mendapatkan kepercayaan dari stakeholdernya, internal atau karyawan dan keluarganya, maupun eksternal media, pemerintah, investor, pelanggan, dan lainnya. Perusahaan harus memiliki identitas agar kemudian dan bagaimana perusahaan berupaya ingin dikenal sebagai perusahaan yang memiliki ciri khas tertentu melalui berbagai lambang, misal melalui logo, warna perusahaan, dan yang melekat pada perusahaan tersebut. Identitas korporat merangkum bagaimana perusahaan memandang dirinya sendiri melalui postingan, dan bagaimana perusahaan ingin orang lain melihatnya melalui komunikasi citra yang diproyeksikan atau diinginkan. Dengan kata lain, identitas perusahaan adalah bagaimana perusahaan ingin dipandang oleh stakeholdernya, dan tentunya semua perusahaan ingin dipandang sebagai bagian dari sebuah masyarakat dan memiliki citra yang baik. Poin kedua, citra. Citra adalah jumlah dari keyakinan-keyakinan, gambaran-gambaran, dan kesan-kesan yang dipunyai seseorang pada suatu objek. Objek yang dimaksud bisa berupa merek orang, organisasi, kelompok orang, perusahaan, atau yang lainnya. Yang dia ketahui, jika objeknya adalah perusahaan, maka menjadi citra perusahaan yang mengandung keyakinan, gambaran, kesan-kesan atas perusahaan dari seseorang atau pihak luar pada khususnya. Citra perusahaan adalah sejumlah persepsi masyarakat mengenai sebuah organisasi. Dari identitas yang dibangun oleh perusahaan, masyarakat memiliki persepsi tersendiri terhadap perusahaan tersebut karena
pengalaman yang dirasakan akan berbeda. Menurut Hawkins, terhadap pembentukan citra diantaranya adalah objek mengetahui, melihat atau mendengar. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam membentuk citra perusahaan memperhatikan upaya perusahaan tersebut mencoba memahami semua yang ada pada perusahaan. Terbentuknya citra perusahaan ada objek yang kemudian pada tahap terakhir citra perusahaan yang terbentuk akan menentukan perilaku objek sasaran dalam hubungan dengan perusahaan. Menurut Paul R. Smith menjelaskan 8 manfaat citra baik bagi perusahaan. 1. Menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, modal atau ekuitas usaha. Dan yang ketiga, meningkatkan penjualan. Nah, yang ketiga, meningkatkan penjualan. Yang keempat, mendukung peluncuran produk baru. Dan yang kelima, memperkuat kepercayaan mitra finansial. Yang keenam, memperkuat hubungan karyawan. Ketujuh, pilihan terbaik pelamar kerja. Dan yang kedelapan, bertahan di waktu krisis. Yang kesembilan, diasosiasikan sebagai nama benda. Pertama, citra menceritakan harapan bersama dengan kampanye pemasaran eksternal seperti periklanan, penjualan pribadi, dan komunikasi dari mulut ke mulut. Kedua, citra adalah sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada kegiatan perusahaan. Dan yang ketiga, citra adalah fungsi dari pengalaman dan juga harapan konsumen. Yang keempat, citra mempunyai pengaruh penting pada manajemen. Terus selanjutnya poin ketiga, reputasi dari identitas. Terbentuknya citra dan berujung pada reputasi. Citra dan reputasi tidak terbentuk begitu saja. Ada banyak proses yang di dalamnya yang membutuhkan waktu lama. Perusahaan membutuhkan reputasi yang baik agar dapat dipercaya oleh masyarakat, yang berujung pada pembelian produk maupun penggunaan, ya, jasa-jasa, sehingga perusahaan akan terus profit dan bertumbuh. Reputasi meskipun terlihat tidak dapat diukur, sebenarnya dapat diukur dengan beberapa barometer yang direkomendasikan oleh Reputation. Pengukuran ini dikenal dengan sebutan RepTracker untuk mengukur berbagai reputasi yang dimiliki oleh berbagai perusahaan dan secara teratur melakukan survei ke publik yang mengevaluasi beberapa perusahaan terutama di dunia. Masyarakat diminta menggambarkan persepsi terhadap perusahaan dalam 7 dimensi. Ada 7 dimensi kunci. Menurut Foley dan Kendrick, dimensi tersebut didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, performance. Terus yang kedua, for claims, yaitu persepsi terhadap lingkungan kerja di perusahaan.
perusahaan tersebut dengan kualitas karyawannya. Terus yang ketiga, produk persepsi terhadap kualitas harga dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Terus yang keempat, leadership yaitu kepemimpinan, persepsi terhadap seberapa baik perusahaan itu dipimpin. Yang kelima, citizenship yaitu keterlibatan, persepsi terhadap kekuatan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keenam, governance atau tata laksana, persepsi mengenai sistem organisasi dan budaya perusahaan. Yang ketujuh, inovatif atau inovasi, persepsi terhadap orientasi dan inovasi kewirausahaan perusahaan. Terus poin yang keempat, definisi dan karakteristik krisis. Krisis berbeda dengan isu. Agar kita bisa membedakan, mari kita lihat karakteristik krisis di antara lain peristiwa yang spesifik. Krisis bersifat tidak diharapkan dan dapat terjadi setiap saat. Krisis menciptakan ketidakpastian. Informasi menimbulkan kepanikan, menimbulkan dampak bagi operasional organisasi, dan berpotensi menimbulkan konflik. Terus poin yang kelima yaitu sumber dan jenis krisis. Penyebab krisis bisa dari internal maupun eksternal. Jenisnya pun beragam. Bisa krisis karena keuangan, citra, reputasi, bencana alam, dan lainnya. Sumber krisis dari dalam organisasi antara lain manusia, manajemen, dan teknologi. Sumber dari luar yaitu peraturan pemerintah, bencana alam, dan kerusakan yang dilakukan oleh orang lain. Krisis dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, krisis teknologi, yaitu krisis yang disebabkan oleh kesalahan pengguna teknologi tertentu dalam operasional teknologi. Yang kedua, krisis konfrontasi, yaitu relasi yang buruk antara organisasi dan publik yang akhirnya memicu krisis. Ini terjadi diekspresikan kemarahannya karena ketidakpuasan terhadap operasi sehari-hari organisasi. Terus yang ketiga, krisis malevolence, itu terjadi bila seseorang atau sekelompok mempunyai keinginan untuk menjatuhkan atau membahayakan organisasi, seperti sabotase atau kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu jalannya aktivitas organisasi. Yang keempat, yaitu krisis manajemen, yaitu terjadi karena kelompok manajemen gagal dalam melaksanakan tanggung jawab. Terus yang kelima, krisis bencana alam. Krisis yang disebabkan oleh bencana alam yang mempengaruhi aktivitas organisasi. Terus yang keenam, krisis produk.
krisis yang disebabkan oleh kesalahan produk. Selanjutnya poin ke-6. Poin ke-6, rangkuman. Perusahaan perlu memiliki identitas yang jelas dan dapat menjelaskan makna dari tujuan maupun visi misi perusahaan. Nah, dari identitas tersebut mengharapkan citra yang baik dan butuh menjadi perusahaan bereputasi baik di mata internal dan eksternal. Meski sudah memiliki identitas, citra maupun reputasi positif, tidak dapat dipungkiri sebuah perusahaan akan mengalami krisis selama kelangsungannya. Apakah ia akan mengarah ke hal yang baik atau buruk? Nah, sama seperti koin yang memiliki dua sisi berbeda. Krisis bisa datang dari berbagai faktor, eksternal maupun eksternal. Sebagai seorang publik, relevan perlu memahami cara pencegahan dan penanggulangan krisis. Dari saya itu materi yang saya ketahui ya. Kalau ada yang kurang pas atau ada yang kurang itu mohon di komen di kolom komentar ya, karena kita sharing ilmu, berbagi ilmu. Terus sebelumnya saya mohon maaf kalau ada pembicaraan ada yang kurang pas atau kesannya yang kurang baik, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.